Oke, halo semuanya. Jadi kali ini gue mau ngomongin tentang idiom "Don't kill the messenger" yang ada hubungannya juga sama pers. Poin utamanya kali ini gue mau ngomongin tentang bagaimana gue mengikuti jurnalisme dan kemudian lebih menghargai terkait peran. Dan yang kedua adalah bagaimana pers itu adalah sejadi-jadinya pahlawan gitu. Oke, don't kill the messenger. Kita berangkat jauh dulu ke belakang. Jadi zaman dulu cara kerajaan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya itu adalah dengan menggunakan perantara atau penghubung. Biasa disebut juga sebagai messenger. Dan resiko untuk menjadi messenger itu sangat berat. Mereka seringkali dalam keadaan hidup atau mati karena bisa dibunuh akibat dicurigai ataupun dipenggal akibat dijadikan sasaran luapan emosi atas berita buruk yang mereka bawa. Sebetulnya kan yang harus kita urusi adalah makna ataupun isi dari berita yang mereka bawakan, bukan mereka sebagai subjek. Karena yang mereka lakukan hanyalah memotret kejadian secara aktual dan menyuguhkannya secara rinci dan jelas tanpa dikurangi atau dilebihkan. Makanya ada norma don't kill the messenger, yaitu di mana setiap kerajaan memastikan keselamatan dari setiap messenger, meskipun itu datang dari kerajaan yang lainnya gitu. Di zaman sekarang gue bisa mengibaratkan messenger ini sebagai pers yang tidak lain dan tidak bukan kerjanya itu ya targetnya untuk kebaikan masyarakat, sehingga hak asasi manusianya perlu untuk dijaga. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, siapa sih yang nggak dapat manfaat dari kerja jurnalisme gitu? Karena mereka itu membantu kita untuk memberitakan isu-isu genting. Terus mereka juga memandu kita untuk proses decision making. Dan tidak jarang mereka mengungkap wisdom-wisdom penting dari tokoh tertentu gitu misalnya. Nah, mengenai itu sebetulnya cukup personal di gua. Karena gini, di hidup gua punya banyak sekali patron ataupun tokoh yang gua kagumi. Biasanya karena karyanya. Nah, lebih daripada itu, karena gue demen, jadinya gue pengen tahu proses kreatifnya tuh gimana dia bisa bikin hal tersebut, gitu. Atau perjalanan apa sih yang dia lewatin sampai bisa menempanya menjadi barang yang bagus gitu untuk sebuah tokoh gitu ya. Nah, kehadiran si teman pencerita ini dalam bentuk jurnalis adalah untuk mewakili gue atas keingintahuan gue dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar atau bisa disebut mungkin dangkal ya oleh si narasumbernya gitu. Jadi si jurnalis ini menyederhanakan kompleksitas dari figur yang gua suka gitu. Sehingga kerancuan dan kejomplangan jadi diminimalisir. Kejomplangan dalam hal apa? Kepintaran si figur yang gue suka, bukan kepintaran doang sih, skills juga sama gue yang awam. Nah, gap di tengahnya ini diisi sama si jurnalis sebagai teman pencerita atau penanyanya gitu. Dan lagi pula kan memang tidak semua tokoh itu artikulatif, runut dan jelas loh, guys, menurut gue. Karena ada orang-orang yang gue suka juga tidak begitu baik dalam menceritakannya sendiri. Jadi butuh ada moderatornya. Itu, jurnalis itu penting, hampir sama pentingnya dengan narasumber itu sendiri. Dan misalnya gini deh, dalam hidup juga kita kan mungkin suka ya, atau pengen punya spesialisasi gitu. Ada satu hal yang kita tekunin secara dalam sehingga itu menjadi nilai tambah kita gitu. Ibaratnya birokrat dan teknokrat gitu ya. Birokrat dan teknokrat yang punya skills atau kompetensi tinggi pasti melewati proses yang panjang sekali dan dengan waktu yang lama gitu. Nah, sebetulnya perjalanan mereka ini bisa kita capture sebagai navigator masa depan, asalkan bisa di wisdom yang diambil tuh tepat gitu dan bisa berguna. Nah, misalnya birokrat ya, terlalu banyak decision making yang dia lakukan sampai dia mungkin bingung harus mengorek bagian mana untuk bisa bermanfaat buat orang. Nah, fungsi jurnalis adalah untuk mencacah nih proses-prosesnya sehingga menjadi lebih applicable oleh pembacanya. Birokrat. Misalnya teknokrat, mereka bergelut bertahun-tahun di bidangnya sampai mungkin lost in translation dengan orang awam. Fungsi jurnalis, balik lagi kayak kata gue tadi, adalah untuk mengisi gap antara yang awam dengan si teknokrat yang sudah amat pintar ini. Karena menurut pengalaman dari temen gue, dia pernah berdiskusi sama dosen dan ya ngelakuin kesalahan.
Dosen ini sampai bingung kenapa dia bisa salah di hal itu. Karena menurut dosennya itu adalah hal yang biasa. Ya gue juga sering mengalami, mungkin lo pada juga. Sehingga jurnalis ini penting gitu untuk sebagai penerjemah blind spot yang dimiliki oleh teknokrat ini ataupun birokrat ini, untuk bisa disebar nih nilai-nilainya dan bisa jadi life changing buat si pembaca atau pendengarnya. Karena mungkin yang dianggap biasa oleh mereka buat kita sih luar biasa gitu. Ya gitu, itu adalah bagaimana gue memahami peran dan menghargai peran dari jurnalis gitu ya. Berikutnya adalah tentang bagaimana pers ini merupakan pahlawan menurut gue. Dan ini gue dapatkan dari definisi yang pernah diutarakan oleh Panji. Jadi menurut Panji, pahlawan itu adalah orang yang rela untuk tidak nyaman demi kenyamanan orang lain. Ya lo lihat sendirilah bagaimana pers bekerja. Mereka ditekan oleh tenggat waktu, mereka juga banyak mengalami ancaman. Sebenarnya ini nggak boleh dinormalisasi sih, karena mereka kan dilindungi ya oleh undang-undang. Terus juga bagaimana mereka kadang tidak kenal istirahat gitu ya. Nah soal ancaman tadi, ya seperti yang kita tahu, apa yang datang kepada kantor Tempo waktu itu cukup miris banget malah. Ya balik lagi, don't kill the messenger. Karena para jurnalis ini hanya merupakan pembawa berita saja. Yang perlu kita fokuskan adalah dalang-dalang ya, atau eksekutor dari berita buruk yang banyak berseliweran di belakangan ini. Dan mereka kan juga, jurnalis ini juga dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh, menyebarluaskan, dan mengumpulkan informasi dan gagasan gitu. Jadi harusnya mereka aman dan tidak kena ancaman sih. Tapi tentang ancaman, ini berhubungan dengan sebuah quotes yang pernah ditulis oleh J.S. Kyren di bukunya Bungkam Suara. Dituliskan bahwa ketika ada seseorang yang hilang tanpa diketahui penyebabnya, maka periksalah siapa yang paling diuntungkan atas ketiadaannya. Ya ini bisa diaplikasikan kepada ancaman yang terjadi kepada kantor Tempo belakangan sih sebenarnya. If you know, you know. Dan untuk kita sendiri mungkin kita tadi ya bisa untuk mengadaptasi spirit yang dimiliki oleh para jurnalis ini dengan kita terus bercerita dan bernarasi kepada sekitar, karena kita tuh punya kacamata khusus masing-masingnya yang unik dan dunia selalu butuh story lah. Atau setidak-tidaknya kalau memang tidak menjadi naratornya, kita bisa mempertemukan antara yang butuh dan yang mampu. Kita jadi pengisi gapnya gitu. Jadilah bermakna jadilah bermakna seterdesak-desak ya. Thank you.